kepercayaan yang sangat tinggi kepada Sayyidina Muhammad. Karena beliau adalah seorang pekerja yang profesional. Yang kedua jamaah sekalian, kecuali beliau adalah punya karakter kerja yang profesional, tapi ini yang sangat mahal sekali. Yang beliau punyai, yaitu beliau seorang yang punya karakter kinerja, yaitu karakter moral. Apa karakter moral beliau? Adalah jujur. Jujur itu adalah menjadi, kalau bahasa sekarangnya itu namanya adalah personal branding. Apa itu personal branding? Yang melekat dalam diri beliau adalah Sayyidina Muhammad, seorang pekerja, seorang pengusaha yang punya personal branding. Beliau terkenal masyhur sekali. Seorang pekerja yang jujur. Seorang pekerja yang profesional. Ketika dia berdagang, jujur dengan barangnya. Ketika beliau berdagang, jujur dengan harganya. Ketika beliau itu berdagang, maka ketika bertransaksi, bahwa saya punya barang, saya belanjanya harganya sekian. Terserah Bapak mau ngasih keuntungan berapa. Mungkin di zaman modern seperti sekarang, ada orang yang jualan, dia menceritakan tentang kondisi barangnya tersebut, belinya itu berapa, Bapak mau ngasih untung berapa, mungkin zaman sekarang itu aneh. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan karakter moral, jujur itu justru para pembelinya itu tertarik. Rasulullah ketika berdagang, dia menceritakan tentang kondisi kualitas barangnya. Bapak kalau beli barang A, maka kehebatan barang barang A ini adalah kelebihannya seperti ini. Barang B, kelebihannya seperti ini. Maka si pembeli itu puas. Memberi harga barang yang dijual oleh Sayyidina Muhammad. Membeli barang yang dijual oleh Sayyidina Muhammad. Pembeli itu puas. Itulah personal branding yang dipunyai oleh Rasulullah SAW adalah beliau punya sifat jujur. Karena apa, jamaah sekalian? Ternyata jujur itu adalah sebaik-baik akhlak. Jujur itu adalah sebaik-baik sikap perilaku. Maka di zaman sekarang, di dalam kehidupan yang kita sangat-sangat membutuhkan seorang pegawai yang jujur, seorang pegawai yang profesional, seorang pegawai yang punya sifat jujur, seorang pegawai yang punya sifat menghargai terhadap semua apapun kehidupan yang ada ini adalah apa itu yang dimaksud dengan jujur? Adalah transparan. Adalah terbuka. Tentang harga, tentang kualitas adalah beliau terbuka dan jujur. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian, karena Rasulullah punya karakter moral jujur, maka Sayyidatina Khadijah meminang beliau, memberikan kepercayaan kepada beliau. Kepercayaan yang diberikan kepada beliau amat sangat besar. Sehingga dalam satu kisah, pegawai-pegawai Sayyidatina Khadijah yang lain,
dikasih gaji adalah 2 ekor unta. Kalau dia punya jabatan seperti Sayyidina Muhammad. Tapi Sayyidina Muhammad karena karakternya jujur, dibeli gaji 2 kali lipat, yaitu 4 ekor unta. Jadi jamaah sekalian, ternyata karakter moral itu menjadi modal dasar. Apakah Sayyidina Muhammad ketika menjadi seorang yang sukses, menjadi pengusaha yang sukses, karena dia punya modal banyak? Tidak. Modalnya adalah karena beliau punya karakter moral, yaitu jujur. Maka kejujuran itulah menjadi personal branding, menjadi ciri khas daripada yang namanya Sayyidina Muhammad. Semua di kota Mekah tahu siapa Sayyidina Muhammad, adalah orang yang terkenal dengan jujurnya. Apa itu jujurnya beliau? Jujur dalam ucapannya, jujur dalam kata-katanya, jujur dalam segala memegang janji. Jamaah sekalian, barangkali tema di siang hari ini amat sangat relevan. Bagaimana kita menjadi seorang karyawan yang sukses, menjadi pegawai yang sukses. Tentunya menteladani kehidupan Rasulullah SAW, yaitu karakter kinerja yang profesional. Beliau dalam bekerja tidak pilih-pilih. Tapi beliau adalah bekerja sesuai dengan skill yang beliau mampu, beliau bisa, maka dia kerjakan. Berarti apa? Beliau adalah tidak gengsi. Adalah beliau punya sikap rendah hati. Jangan mentang-mentang karena kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang punya status pendidikan tinggi. Justru, jamaah sekalian, Sayyidina Muhammad adalah realita kehidupan di mana kehidupan beliau kita semua tahu. Sayyidina Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi. Sayyidina Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Sayyidina Muhammad adalah khairi khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah. Tapi beliau sebagai manusia yang seperti kita ini, ada keteladanan yang luar biasa. Ternyata beliau adalah seorang pekerja. Ternyata beliau adalah seorang yang tidak punya sifat gengsi. Ternyata beliau adalah punya sikap rendah hati. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, tapi mau bekerja menjadi penggembala kambing. Di usia 8 tahun. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Tapi di kehidupan kesehariannya, beliau mau jadi karyawan. Beliau adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Ternyata beliau juga mau menjadi pekerja. Ini artinya apa? Kalau kita bekerja, kalau kita menjadi seorang karyawan, adalah bersikap menteladani sikap Rasulullah SAW yang profesional, yaitu bekerja sesuai dengan ahli posisi. Sesuai dengan ahli posisi. Ya mungkin kita punya status sosial yang tinggi. Ya mungkin kita punya status pendidikan yang tinggi. Tapi kalau kita jadi karyawan, kalau kita jadi pekerja, tentunya kita punya atasan, harus kita hormati. Tentunya kita punya pemimpin, kita harus menghargai. Tentunya kalau kita mungkin punya sesama bekerja, kita juga harus saling mencintai. Itulah kata kuncinya bahwa kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin hebat, teladani sosok manusia pekerja yang sukses,
Sosok karyawan yang sukses dan kemudian menjadi pengusaha yang sukses adalah Sayyidina Muhammad. Ila yaumil kiamah. Tidak ada yang mampu menandinginya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini, Jamaah Masjid Al-Maghfirah BPJS Tenaga Kerjaan, semuanya kita diberikan oleh Allah yang sudah sukses tambah sukses. Yang sudah hebat tambah hebat. Karena sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, Allah, cukuplah Allah bagimu. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan orang-orang yang mengikutimu, yaitu dari golongan-golongan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya di siang hari ini mengkaji tentang ilmu Allah. Mengkaji tentang ilmunya Rasulullah. Mengkaji tentang akhlaknya Rasulullah. Mengkaji tentang sikap perilaku Rasulullah yang akan kita teladani dalam kehidupan kita, maka dijamin insya Allah kehidupan kita akan dicukupi oleh Allah. Insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah kalau kita terus-menerus berikhtiar. Jangan pernah kita berhenti untuk belajar atau mengaji. Jangan kita pernah berhenti untuk terus-menerus menteladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kita hari ini menjadi karyawan, kita hari ini menjadi pegawai. Rasulullah dalam hidupnya juga pernah menjadi karyawan, pernah menjadi pegawai, dan kemudian beliau menjadi orang yang sukses. Mudah-mudahan kita bisa terus-menerus menteladani kehidupan Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.